mekanisme penyidikan itu. Mereka pertama-tama nanya mekanisme penyidikan. Lihat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bakahuni, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Hukum, ingin melakukan penelitian tentang mata kuliah teknologi. Dosen pengampu Ibrahim Fikma, SHMA. Selanjutnya kami dengan Bapak Ahmad Bribka itu Budiarto dan saya Bribka Ahmad Dhani selaku baru tilang, dan Pak Budi itu Budiarto sebagai kanit gakum. Kami langsung saja memperkenalkan diri sebelumnya dengan saya Biasa dengan nomor pokok mahasiswa 1974-2010 semester 6 kelas Malang, dan sebelah saya ada rekan. Nama saya Giovanni dengan nomor pokok mahasiswa 1974-2010-24. Dengan saya Ahmad Pariji, nomor pokok 1974-2010-9. Dengan saya Muhammad Abrizal Saputra dengan nomor pokok 1974-2010-35. Dengan saya Rehan Andika dengan nomor pokok 1974-2010-90. Mungkin sebelum melanjutkan pertanyaan, Bapak bisa menjelaskan mekanisme penyelidikan laka lantas itu seperti apa? Karena kebanyakan masyarakat belum mengetahui bagaimana mekanisme penyelidikan sendiri. Jadi begini saya jawab, saya sebagai kanit gakum untuk mekanisme penyelidikan laka lantas, penyelidikan ya, bukan penyelidikan ya. Jadi penyelidikan itu dasar awalnya laporan polisi. Nah, laporan polisi itu kami terima terjadinya kecelakaan lalu lintas, terkecuali yang terlambat ya. Terlambat itu nunggu karena sistem di sini kan di Polri ini ada RNS. RNS itu laporan polisi hari ini, laporan harus dibuat hari ini, per nomornya hari ini. Ya, jadi dilaporkan ke seluruh Indonesia. Kenapa seluruh Indonesia bisa diakses? Karena bisa dilihat di situ. Benar nggak pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian ada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dengan kendaraan ini, atas sepeda motor dengan mobil ini. Nah, kedua, setelah diterima kita cek TKP. Mekanismenya ini ya, mekanisme ya. Cek TKP kebenaran kecelakaan itu, ataupun pas begitu kejadian kami datang ke TKP, oh benar, walaupun itu kendaraan sudah tidak ada di situ lagi atau sudah dipinggirkan, takut macet jalan kan, atau mungkin ada yang polisi umumnya yang datang disingkirkan tapi sudah ditangkap. Jadi kami datang unit laka lantas ini, kalau sekarang di bawah Gakum. Jadi kami proses di sana itu menentukan tempat terjadinya perkara kecelakaan itu, titik tabraknya, nyari saksi-saksi, korban di mana, dan kendaraan apa, lawan apa. Biasanya kalau kendaraan sekitar situ lah ada ya, ataupun sudah disingkirkan ditaruh masyarakat di rumah. Setelah itu kami pulang kembali ke Polres ini, kami bikin laporan polisi, bikin sket polisi dan BAP. Jadi acara pemeriksaan di tempat TKP, tempat kejadian. Nah, setelah itu memanggil para saksi, korban, ataupun tersangkanya. Kalau untuk terduga ya, jangan bilang tersangka, terduga dulu ya, terduga. Dari hasil penyelidikan itu baru nanti menjadi penyidikan. Kalau dia luka berat ataupun meninggal dunia, kalau material itu ya biasanya kalau larinya kan itu nanti ke perdata kalau material, kerusakan kendaraan kan. Nah, kalau dia luka ringan, ya itu bisa diselesaikan. Kalau sekarang, saya ada keluarga, sekarang ada namanya RJ, restorasi justice. Nah, rata-rata di kecelakaan lalu lintas gitu. Nah, dan untuk mekanisme lainnya, ya kalau sudah ada perdamaian, ya kita tangguhkan, kita selesaikan secara administrasi, buat perdamaian, kedua pihak tidak menuntut, buat pernyataan semua. Nah, itu kalau untuk mekanismenya. Baik. Saya ingin bertanya Pak, apa saja peraturan yang wajib dilaksanakan saat berlalu lintas, dan menjelaskan
apa saja pasal-pasalnya? Saya jawab dulu, bentar, Pak Dhani, biar. Jadi kalau untuk peraturan yang wajib dilaksanakan berlalu lintas itu, kalau pasalnya nggak ada, kalau pelanggaran. Ya, peraturan wajib yang di saat berlalu lintas ya. Iya. Kalau kita naik motor itu Iya. pakai helm, punya STNK, punya SIM, jangan melawan arus, jangan bonceng tiga. Nah, itu saat berlalu lintas. Iya. Jangan melanggar marka jalan. Dalam arti marka jalan ada garis stop dilabas atau ada apa ada yang disilang-silang Iya, itu uang khusus sepeda untuk kendaraan motor ya, Iya. atau zebra cross untuk pejalan kaki. Nah, itu kalau untuk saat berlalu lintas. Kalau dalam pasalnya itu dia melanggar itu tidak punya SIM. Nah, itu jelas itu pasalnya dijelasin tadi 288 ya. Ya. Berarti termasuk ini juga Pak ya, seandainya ada motor yang menggunakan knalpot chrome, Ya. itu masuk ke pasal. Itu masuk ke pasal. Pelanggaran, kalau kami bilang pelanggaran. Jadi jangan ada persepsi begini ya. Kalau tindak pidana itu pasalnya pasal undang-undang lalu lintas pasal 310 ayat 1 sampai 4. Itu ini pidana kecelakaan itu kan. Iya. Tapi kalau pelanggaran itu dari pasal berapa ke Pak Dhani, nanti Pak Dhani bisa jelaskan. Kalau bertanya dengan Pak Dhani, sebab jadi di bagian tilang. Kalau saya kan di Gakum seluruhnya, tapi saya di bagian pidananya. Ya, kalau ada kecelakaan lalu lintas tadi material sampai ke meninggal dunia. Ya, itu sudah jawab tadi. Kalau dalam pasalnya kalau kita laksanakan saat berlalu lintas itu aturan lalu lintas yang kita pakai. Aturan. Jangan pasal dia sudah melanggar. Oh iya. Melanggar itu ya. Nah, jadi wajib itu pakai helm, pakai lalu lintas, dan traffic light. Nah, kalau biasa di perempatan itu kan ada traffic light ya. Iya. Karena itu ya jangan sekali kita nyelonong. Belum lampu merah, mas baru mau ke biru mau ke kuning kita terobos. Foto mobil yang belok gak kelihatan. Sering tuh jadi teman Pak. Rata-rata kayak gitu kan? Iya. Nah, benarlah kita, nggak ada yang benar kalau kayak gitu. Itu kan sudah dibuat aturan undang-undang itu buat lalu lintas itu, traffic light gitu. Jangan ditegak di situ juga ada lampu itu nggak ada undang-undang ada pasalnya di sini loh. Bunyi pasalnya itu ada yang jelasin. Iya. Ya boleh disilakan ditanya itu. Maksud saya begini, jadi dibedakan pelanggaran sama pidananya ya. Nah, kalau pelanggaran itu ya bilang nanti pasal apa nanti mana nih. Nah, nggak paham di sini. Kalau saya ini soal pidananya sedikit banyak saya paham karena saya di akhirnya di lakannya ya. Iya. Itu aja. Baik. Ya. Ini kan dalam pasal 288 ayat 2 berbunyi, apabila seorang pengendara tidak dapat menunjukkan SIM dikenakan denda. Pertanyaannya, apabila pengendara tidak membawa SIM-nya tapi dapat menunjukkan sebuah foto SIM tersebut, jelaskan ketentuannya. Ini ya. Untuk masalah pasal 288 ayat 2 itu berbunyi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah. Iya. Sah itu dalam artian apa? Sah itu dalam artian bentuk fisik yang sah. Contoh, kita nih mau berbelanja ke warung, kita nunjukin, Pak, saya mau belanja. Saya ada uang, mana uangnya? Itu contoh ya. Ini contoh. Itu bukan sah itu, bukan hal yang sah, tapi berbentuk fisik adalah yang sah. Gitu. Jadinya tidak ada alasan itu ketika saya memiliki, jadi tidak membawa, tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah. Sah dalam artian adalah berbentuk fisik gitu, bukan berbentuk fotokopi, berbentuk dengan foto. Itu bisa aja ya, kita kembali lagi ngomong udah keluar, bisa saja itu editan. Tapi berbentuk apa sih yang nyata yang dibenarkan undang-undang adalah berbentuk SIM yang dicetak oleh Satpas dari Polres masing-masing gitu. Nah, tidak ada alasannya. Itu memang kita kadang-kadang lihat sih di YouTube ya. Itu persepsi mereka. Tapi kan di mata undang-undang, di mata hukum berbeda dengan apa yang di mata dia gitu. Jadi kembali lagi itu alat bukti yang sah adalah berbentuk fisiknya, bukan dari foto ataupun fotokopi gitu. Gitu ya. Ya. Ketika ada oknum melakukan razia kelengkapan surat pengendara tanpa adanya surat tugas, bagaimana masyarakat menanggapinya? Jadi kalau kita itu ada dua masalah kita melaksanakan razia ya. Ada razia stasioner, ada razia hunting. Stasioner seperti itulah yang dibutuhkan kita adalah salah satunya ada pelang. Itu pelang dari jauh sudah kita pasang pelang ya, gunanya untuk
menjaring motor-motor pelanggaran ya. Iya. Nah itu wajib dipasang. Berbeda hal dengan kita razia hunting. Ketika kita patroli bersama, melihat ada pelanggaran, kita stop dan kita melakukan penilangan. Gitu. Itu berbeda. Dan ini kalau yang ditanyakan untuk pelang itu memang dibutuhkan ketika itu adalah sifatnya adalah razia stasioner. Ya, razia itu zebra itu ada yang stasioner, ada yang ini, pokoknya tergantung. Pokoknya dia kalau di tempat, gitu, misalnya di bundaran Payamas, di bundaran di Jalan Jenderal Sudirman itu harus ada pelangnya. Sebabnya tidak bergerak, disitulah dia. Pusatnya di situ. Tapi kecuali kalau kita hunting ya tidak memerlukan, kita nggak mungkin lah. Kita bawa motor, ada bonceng 3, nggak pakai helm, kita ngambil pelang dulu kan. Kita sedangkan kita kan patroli gitu kan. Harus diberi jarak pelangnya atau gimana? Nah itu harus diberi jarak itu Pak ya. Diberi jarak itu ada ketentuannya, nanti ada di SOP-nya kita nanti kita bagi ya masalah SOP-nya. Jadi saya tambahkan dengan Pak tadi, masalah SOP tadi pelang, saya nambahkan kalau sprint itu kami ini setiap bulan ada namanya rendiat, rencana kegiatan, ada per minggu, ada per hari. Nah, jadi kalau di per hari itu, ya nih hari ini ada jadwal, kalau kita buat jadwal kalau kita sekolah dulu, maksudnya pelajaran ini kan, nah, kami buat ada jadwal. Jadi hari Senin ini razia di Propam, razia ini di Payamas, hari Rabu di Simpang Pernah misalnya, itu rendiatnya ada. Itu semuanya satu minggu itu sudah digiat, tinggal dinomorin. Jadi hari ini misalnya kita berangkat ke kegiatan, nah seperti sekarang ini kami sambil ngabisin vaksin, jadi pelanggaran di Simpang Propo. Itu giatnya dibuat dalam arti kata sprintnya ada. Jadi setiap bulan itu dikumpulkan sprint itu. Itulah yang kami namanya laporan hasil kegiatan. Nah, itu ada sprint, nggak bisa nggak dibuat sprint. Dalam arti sprint gini, jangan salah ya kata orang mana sprint. Sprint itu bawa nggak dibawa itu sudah melekat. Kedua, ada perwira yang senior atau ada yang senior seperti saya Ida atau itu ya. Nah itu penyidik, jadi dia wajib. Nah wajib mendampingi dalam arti-artinya itulah pertanggungjawaban. Karena dalam undang-undang kepolisian itu memang wajib polisi lalu lintas itu didampingi senior. Seperti itu sebenarnya untuk melekat aja dikit, tapi yang tiap hari yang dibuat nih. Contoh tuh, coba baca itu. Operasi ketupat, rencana kegiatan, hasil kegiatan. Nah, tuh kan. Jadi kalau rencana kegiatan ini kemarin kan ini operasi ketupatnya lebaran ya. Dari tanggal 28 sampai 9 kan ya. Nah, di situ itu dibuat Satgas 1 ini bagian apa? Bagian gakkum, bagian patroli. Kalau saya di pos kalau kemarin kan Pak Dari ini di operator di sini. Nah, dia inilah yang buatnya. Setiap hari ini dia operator di sini posko. Kalau kami ini kan posko ya namanya. Nah, itu sebenarnya di situ dibuat. Iya, itu ada. Nah, makanya saya lihat deh, nanti orang banyak nggak paham, kok nggak bisa? Nah itu, apalagi yang sifatnya apa namanya yang giat harian, ada masing-masing ada giat. Di Satpum itu ada, walaupun nggak di lalu lintas, di restri. Misalnya dia ditugaskan di lulus serta nih perkara ini, dibuat dari giat itu. Jadi kalau ditanya, ini kegiatan kami Pak, sekarang ini saatnya ini terjaga. Nah itu seperti ini juga kegiatan. Jadi jangan salah, nggak ada kata orang polisi tidak bikin apa sprint tadi ya. Karena gitu rencana kegiatan untuk 1 bulan 1 minggu per hari. Nah itu ya yang saya tambahin ya. Dan nanti kata orang nggak ada masalah. Sebenarnya kalau kita buka itu orang yang nggak tahu, orang yang tahu yang mungkin hanya. Nah sekarang sudah saya jelasin. Kalau nggak ada, ini itulah sprintnya itu rencana kegiatan dari 1 bulan sampai setiap Harian, mingguan, bulanan ada semua. Nah ada nomor. Nomor. Nah, lagi yuk. Mungkin lanjut misalnya Pak, Iya. terkait dengan nomor 3 tadi pertanyaan ketiga itu ada apakah ada saksi kepada oknum yang melakukan tindakan Razia dia Pak, ada dia Pak. razia dia seperti itu Pak. Ada itu. Kita laporkan kan ke Propos. Iya. Nah, kalau kita melapor ke SPK nanti diarahkannya ke Propos yang seberang sana kan. Propam namanya kalau bilang. Ya semuanya itu kan nanti tinggal buktinya aja, pembuktian kan. Berarti masyarakat yang memberikan bukti. Iya, silakan. Tapi kan untuk pembuktian bisa di apa namanya kami kan apa namanya itu pelanggaran disiplin. Iya. Nah, kalau ada pelanggaran disiplin, nanti kan Propos yang nyidiknya. Jadi Nah, kalau terbukti di sidang, sudah nanti dihukuman. hukuman. Tapi memang ada proses penyidikan ya, gitu kan. Di penyelidikan dan penyidikan yang sama gitu. Jadi seandainya nih ada masyarakat yang memberikan ya, bukti
bukti Mm-mm. foto, Hmm. video. Hmm. Berarti masyarakat ini harus ngirim kemana nih? Dari Iya, lapor dulu. langsung ke propam. Langsung ke propam, tunjukin lah. Ketika itu kan kadang-kadang ada foto aja, captionnya aneh-aneh. Padahal orang itu ditilang bener, sesuai prosedur, tapi ngomong saya ditilang, nyari-nyari kesalahan. Makanya dicari diselidiki dulu sama Iya. propos. Kalau memang itu memenuhi unsur, memang itu pungli Murni. mencari kesalahan lah yang tidak ada, ya itu bisa diproses, disidik dan disidangkan dan diberi hukuman. Putusan inkrah itu ke anggota yang melanggar itu. Jadi untuk arahnya kemana kita silakan langsung ke bagian propam di sini ada, langsung aja kita bawa ke sana, kita laporin ini oknumnya, ini fotonya, ditunjukin gitu. Secara ada nggak mungkin cara Mekanismenya mekanisme itu? ada, mekanismenya nanti langsung ke sana ya Pak ya. Ada laporan yang sama Ada kayak laporan sama, Iya. ya ada laporannya mereka. Bukti-bukti itu kan nanti diambil kan, videonya diunggah Diambil nama kamu siapa segala macam, diambil keterangan. Jadi berdasarkan laporan ini anggota atas nama ini melakukan diduga melakukan pelanggaran ini nanti diselidiki. Dan jangan sekali dikasih nasihatin ya, saya ngasih tahu, mengingatkan, jangan sekali diunggah. Ya, Undang-undang IT. enggak. Undang-undang IT. Karena itu kan perlu pembuktian kan, Iya. penyidikan dan penyelidikan kan. Nah kalau nggak terbukti, itu yang masuk. Iya, maksudnya kami nggak terbukti ada motor. Polisi ini gini lah beneran. Polisi ini ngairin kami duit, ngeduitin kami sekian. Setelah diselidiki itu benar-benar hilang, berbalik ke kita. Nah, itu makanya lebih baik kita ada jalurnya biar ada mereka yang menyelidiki gitu. Ya. Karena beda nanti kenanya. Ya kalau begini, kalau kami ini ada namanya presisi itu memang ditanggapi. Tapi kalau itu tidak terbukti, apalagi sempat diunggah, ingat, saya ingatkan jangan sampai nanti berbalik. Bukan kami kalau polisi di sama Bukan. ada, tapi itu aturan. Kami itu mengganti nama kami. Iya. Kenapa? Kita di sini kan sering sih dipindah orang. Kalau Iya. kata ya bukan mojok, kadang-kadang Iya. orang cari-cari. Banyak itu seperti gini. Supir itu niatnya bagus kan. Polisi ini lagi ngatur, mungkin lagi ngatur, dia keserempet. Wajar kan, namanya manusia spontan kan, Iya. langsung marah. Dikira nah polisi marah-marah nih katanya. Padahal sebelum itu kan ada kejadian lain kan. Iya. Nah, itu kan saya bilang tadi jangan sampai model kayak gitu. Nah, kita sama-sama nyari untuk baik, jangan sampai menjelekkan. Terbalik nanti diri mengunggah kena undang-undang IT. Ya, itu aja kalau saran saya. Ayo lanjut, pertanyaan lain. Izin Pak, apakah perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat dibatalkan tuntutannya? Nah, kalau masalah kecelakaan itu kita dalam poin-poin perdamaian itu disebutkan kan, misalnya saya sanggup membiayai pengobatan, kedua sanggup memperbaiki sepeda motor. Setelah kejadian ini kami kekeluargaan kan, secara kekeluargaan. Bukti yang pertama, kamu berjanji, misalnya ngasih duit 1 juta, kamu kasih 200.000, bukan janji nggak? Bohong. Kamu perbaiki sepeda motor, kamu perbaiki, tapi pas dilihat dia tidak sesuai, jadi protes. Sekedar mau tahu, makanya kalau bikin pertama itu yang subik-subik betul. Misalnya sampai sembuh, hati-hati. Ya. Nah, kalau orang sudah pengkor kakinya, bisa nggak balik normal? Ini maaf, bisa ya, tapi lama kan? Nah, tapi mengganggu pekerjaan dia, salah sudah. Makanya membantu, semampunya. Ayo membantu kan. Membantu, iya. Nah, jangan sampai mungkin, kalau mungkin sama dengan menjadi bohong kan? Iya. Ada pasalnya kan itu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Bisa bantah perkembangan itu. Apalagi nanti dia berbalik lapor, Pak. Menipu nih Pak saya Pak. Saya merasa motor saya kemarin nggak kayak gini motor saya Pak. Kok ini berubah? Biasa kan? Nah itu yang harus kita bisa dibatalkan. Jadi perjanjian itu masuk ke perdata atau tidak? Ya sebenarnya larinya kalau dia uang perdata. Tapi kalau dia apa namanya janji dia membaikin motor nggak di Pengobatan. iya pengobatan. Nah perdata masih menyangkut juga kita. Jadi kalau terjadi buat prestasi itu, Nah, itu masuk ke Iya perdata. perdata. Tapi kan ini rugi juga kan? Iya. Harusnya sudah selesai kan seharusnya kan? Nah itu contoh.
Apalagi? Mungkin segitu aja Pak pertanyaan dari kami. Jika ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Tidak bisa dilihat, asal dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih adik-adik yang potong ini. Jadi kami di sini juga kalau mau ada kekurangan, ya sama-sama belajar, ya kasih tahu mana yang benarnya. Karena begini loh, kalau bapak ini memang kuliah tidak SA dia, Ya. MH dia, kalau di Dusun. Kalau saya enggak, benar. Tapi kalau masalah kecelakaan sama tilang ini bapak ini bagian tilang, dia juga pernah di ini juga di kecelakaan, Ya. dia ada paham. Enggak apa-apa koordinasi di sini. Dalam arti kata begini ya, kita ini nggak ada manusia yang nggak bantu. Ya kita ini sama mungkin nggak tahu hubungan apa nanti ada hubungan keluarga. Makanya kalau kecelakaan itu nggak ada yang mau. Jangan gara-gara perkataan, gara-gara dikit aja permasalahan apa timbul nggak mau damai lagi dicabut damainya. Karena apa? Apalagi kita sama-sama berkeluarga mungkin nggak enak artinya kan? Iya. Tolong disampaikan dengan keluarga-keluarga kita, terutama masyarakat. Segera melapor. Mau tabrak lari, mau jangan 2-3 hari baru datang sini. LP itu 1 hari harus dilaporkan. 24 jam. Iya. Tapi kalau kami ini 1 kali 12 jam. Harus dilaporkan ke Polda. Besok pagi tidak dilaporkan atau lama. Terus uplah kami sini mulai kasar mulai saya kenanya tindakannya. Tapi kalau bisa secepat mungkin laporan dulu ke sini, ngasih tahu aja kalau ada kecelakaan. Nanti kawannya ngecek, ada yang piket kan di sini. Dia nyatu dengan piket di SPK itu ya. Kalau kasih tahu keluarganya, jangan biar foto orang meninggal sudah kecelakaan, atau besoknya meninggal. Nah, tidak. Ya, karena itu ada kewajiban. Kewajiban apa? Setiap bawa kendaraan motor tolonglah bayar pajak. Di dalam pajak motor itu bukan masalah pajaknya aja, pajak untuk jalan. Untuk bagus jalan. Di belakang itu ada nama SLWD di sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas. Nah dari situlah kita mengurus jasa. Kita jangan mengelak, tapi kewajiban kita ikuti. Nah, kewajiban kita itu bayar pajak. Kalau kasih tahu, ya kita di sini ya masih orang di bawah. Tapi kalau lama-lama bang, itu jasa rapi dia tidak dibayar. Ya, itu aja. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, foto dulu juga yuk. Foto dulu di foto yang kita lagi ngobrol ya Pak. Oh iya, tolong foto satu nih. Wah ini ada paling ujung dulu. Karena dia paling ujung. Tolong foto nanti kita kasih tahu sedikit ya. Iya, kamu mau orang sini. Ngobrol aja kayak ngobrol aja kita kan. Nah, Iya ya. mana kawan satu lagi? Oh, kita panggil Dinda, mata yang benar. Indah. Wawancara aja. Ini kecilan ini. Itu tembung. Orang rumah itu Bang. Ikan lucu. Hah? Ikan lucu. Nomor 7. Nah, Pertemuan PS ini. saya Enggak pernah ya? pernah guys Di mana? di Bangau. Oh di Bangau. Nah, kita foto situ ya, saya panggil biar data kamu orang ya. Iya, kasih Pak ya. Iya, saya panggil kawan itu yang mau balik. Ya foto lu sini Pak. Udah tadi itu. Udah selesai. Tadi enggak. 223